Terima kasih Pak Hari. Izin berdiri Pak supaya lebih kelihatan. Ya terima kasih Bang Primus, Pak Hari, ada Bang Yanes, Pak Kus, dan satu tepat Pak Bang Suwandi yang ternyata saudara dekat dengan Toyota juga. Pak Bebin pastinya, jadi semua rekan-rekan yang hadir hari ini mungkin cukup bangga ya hari ini bisa diundang dan bisa sharing mengenai apa yang sedang Toyota lakukan, baik di global dan di Indonesia. Dan kita banyak bicara mengenai mobil listrik, tapi itu kan adalah produknya gitu. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan hari ini adalah tujuan dari produk ini adalah apa gitu ya. Jadi kita ingin kembali mengingatkan bahwa musuh kita bersama adalah karbon ya, enemy kita adalah karbon. Dan bagaimana kita bisa juga mengurangi subsidi dari bahan bakar ya, ini adalah arahan pemerintah dan juga tadi meningkatkan ekspor dengan cara melakukan peluncuran produk-produk elektrifikasi di Indonesia dan di global. Silakan mungkin masuk ke slide berikut. Langsung aja, next. Next slide. Ya, nah di sini pertama saya akan update dulu mengenai kondisi market ya, karena saya rasa penting sekali untuk merefresh mengenai kondisi market di Indonesia. Nah di sebelah sini, di sebelah kiri sini ada market Toyota dan juga market otomotif di Indonesia. Nah kalau dibandingkan dengan tahun lalu, market kalau sampai Januari Oktober adalah sekitar 836 ribuan. Dan kita memprediksi mudah-mudahan November Desember ini bisa bertahan dengan cukup baik. Sehingga kita bisa mencapai market minimal 1 juta market, mempertahankan market kita 1 juta. Karena kita tahu memang banyak kondisi ya, tadi mungkin diskusi dengan Pak Suwandi, baik kondisi ekonomi, kondisi sosial politik yang memang dan termasuk kondisi global yang sangat mempengaruhi. Saya rasa pencapaian kita 1 juta ini masih kita lihat di posisi yang cukup baik. Nah Toyota sendiri seperti apa kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita mengalami peningkatan dari sisi market share kira-kira 1,1%. Jadi market share kita adalah di angka 32%-an. Jadi ini adalah kondisi market, kita lihat mudah-mudahan tetap akan stabil dan bertahan hingga tahun mendatang. Nah, berhubungan dengan mobil listrik sendiri, kalau kita lihat dari sebelah kanan, ternyata perkembangannya sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat total marketnya lebih kurang stabil di angka 1 juta, tapi isi di dalamnya ternyata sudah berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa grafik dari tahun 2019, kemudian 2020 COVID, 2021 itu peningkatan dari mobil elektrifikasi, kalau dilihat yang warna biru, itu dari total per tahun yang 800, 1000-an, 3000-an, di 2022 itu meningkat sangat pesat ke angka 19.500. Dan di tahun ini multiplikasinya bahkan lebih tinggi lagi ke angka 53.400. Jadi ini adalah kombinasi dari produk-produk BEV dan juga hybrid dan juga beberapa plug-in hybrid. Nah Toyota sendiri seperti apa bisa dilihat di warna kuning. Jadi warna kuning kalau 2019 penjualan hanya sekian ratus unit, walaupun line up-nya sudah ada beberapa model yang kita jual di hybrid. Meningkat 2021 hampir 2.000 unit, tahun lalu 4.000 unit, tahun ini hampir 30.000 unit di bulan Oktober. Jadi akan bertambah lagi ya di bulan November dan Desember akan berada pasti di atas angka itu lagi. Nah jadi kalau kita lihat Toyota adalah memang memiliki market share terbesar di mobil elektrifikasi, kira-kira di atas 50-an%. Jadi dari antara dua mobil elektrifikasi, satunya pasti adalah Toyota. Isi di dalamnya mungkin Bapak Ibu sudah lihat di jalan ya. Ada terutama paling banyak adalah Innova Hybrid. Kenapa Innova Hybrid yang paling laku? Karena orang Indonesia itu memang suka ya mobil yang hemat bahan bakar, tapi lebih suka lagi mobil yang 3 baris, 7 penumpang. Jadi pengen angkat keluarganya, walaupun tidak dipakai setiap hari, tapi di weekend atau di mungkin hari raya lebaran juga digunakan 3 baris. Jadi kombinasi produk ini adalah satu hal yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Next. Nah mungkin saya melihat lagi dari sisi global dulu ya. Jadi banyak orang ingat Toyota pasti ingat dengan produk hybrid ya. Tapi kedepannya Toyota juga akan meluncurkan banyak produk-produk lain selain hybrid, terutama adalah BEV. Kenapa? Karena Toyota sama tadi ya dengan pemerintah Indonesia sudah komit untuk melakukan atau mencapai yang kita sebut dengan carbon neutral di tahun 2050. Dan caranya untuk mencapai ini bermacam-macam dan salah satunya adalah menggunakan
baterai murni atau BEV. Dan di sini ada gambarnya Mr. Akio Toyoda, sekarang chairman dari Toyota, untuk meluncurkan produk-produk BEV ke depannya sampai 2030 ada total 30 mobil BEV dan penjualannya adalah BEV sebesar lebih dari 3 juta unit secara global. Mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran kira-kira di dunia itu Toyota penjualannya rata-rata sekitar 10 juta unit per tahun. Jadi ini kira-kira 30-35%-nya akan dijual oleh BEV. Artinya, walaupun peluncuran produknya akan semakin massal dan teknologinya akan semakin canggih, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di dunia. Masih ada 65% masyarakat di dunia membutuhkan produk-produk non-BEV dan saya rasa terutama adalah hybrid akan menjadi mengisi produk itu. Nah ini kita bicara global ya, belum bicara masuk ke Indonesia. Sekarang kita masuk ke Indonesia, next. Next slide please. Sorry, next. Oke. Nah, kemudian ada komentar lagi, satu lagi dari Mr. Koji Sato. Ini adalah Presiden Direktur atau CEO Toyota Motor Corporation yang baru. Bagaimana tadi mencapai 100% karbon neutral gitu ya. Karena BEV-nya baru 35%, walaupun sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di sebelah kanan, ICE atau combustion engine sekarang memang jumlahnya masih cukup besar, tapi 2020 semakin mengecil diisi oleh apa? Yang warna hijau terang adalah ternyata hybrid. Dan kedepannya hybrid akan jumlahnya semakin banyak, dan mulai ada muncul warna biru ya di bawah ya. Biru itu adalah BEV atau full mobil listrik, dan juga ada teknologi baru satu lagi yang kedepannya akan berkembang adalah fuel cell atau bahan bakar hidrogen. Mungkin hari ini kebetulan nggak ada yang dari Pertamina ya. Pertamina sedang giat-giatnya juga mempelajari mengenai teknologi dari hidrogen. Jadi kombinasi dari semua teknologi ini harapannya di 2050 bisa yang kita sebut mencapai carbon neutral mulai dari hybrid, plug-in hybrid, BEV dan juga fuel cell. Tapi kalau kita lihat dari warna ini memang forecast kita hybrid masih menjadi salah satu volume yang dominan di dunia. Next. Nah, ini adalah tadi ya, breakdown dari semua teknologi yang ada ya. Kalau kita lihat mulai dari fuel cell di paling atas, hydrogen, BEV, plug-in hybrid, hybrid dan juga ICE. Dan semua teknologi ini sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan introduction atau peluncuran dari produk-produk ini. Jadi kalau kita lihat di bagian atas, dari BEV Toyota sudah meluncurkan ada BZ4X, ada Lexus juga. Plug-in hybrid sekarang juga sudah masuk di Prius, RAV4, yang hybrid sudah semakin banyak ya, tadi ada Innova Hybrid dan sekarang ada Yaris Cross Hybrid dan pastinya ke depannya kita ingin masuk lagi ke segmen-segmen yang lebih terjangkau. Jadi sekarang hybrid itu kalau Innova Hybrid average price-nya kira-kira 500 jutaan, Yaris Cross di angka mungkin 400 jutaan. Nah kalau memang tadi ya dengan adanya insentif dan dukungan dari pemerintah dan juga melokalize parts-parts dari hybrid ini termasuk baterainya, saya rasa ada besar kemungkinan kita akan masuk ke segmen yang lebih rendah lagi ke depannya. Tapi ini butuh satu ekosistem dan support dari pemerintah yang cukup gitu ya. Di luar bahwa memang mobil combustion tetap akan ada, jadi kita memberikan support mulai dari mobil-mobil yang ramah lingkungan seperti LCGC dan juga biofuel. Ini juga saya rasa kita perlu kembangkan, kita ada biodiesel, bioetanol, ini juga saya rasa akan membantu dari sisi emisi dan juga hemat bahan bakar ke depannya. Next. Nah, apa yang sudah kita lakukan tadi, saya rasa tidak cukup hanya meluncurkan produk ya. Jadi kita juga meluncurkan banyak aktivitas, banyak komunikasi dan promosi, baik dari sisi seperti seminar hari ini dan juga promosi ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan atas itu banyak sekali iklan-iklan promosi yang kita lakukan, baik above the line, below the line, media activity, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi hybrid dan juga BEV dan plug-in hybrid. Dan semua teknologi ini akhirnya memang bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, tadi ya penjualan kita sudah mencapai hampir 30.000 atau kira-kira 11% dari penjualan Toyota di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan eksponensial dari kontribusi dari mobil hybrid ini, promosi ini juga sangat luar biasa. Dan bukan berarti kita hanya mempromosikan hybrid, kita juga mempromosikan BEV. Dan Toyota adalah salah satu pioneer yang mempersiapkan charging station terbanyak di Indonesia. Jadi sekarang kita sudah punya
65 dealer yang dilengkapi dengan charging station, di luar dari beberapa public space di Jalan Sudirman ada di Menara Astra, ada di SCBD, dan sekarang juga ada di Jalan Tol, karena Astra juga kebetulan berkembang di tol infrastruktur juga. Dan kedepannya kita akan kembangkan ke seluruh dealer kita, lebih dari 300 cabang, dan juga mengembangkan juga public charging di tempat-tempat yang lain. Karena bagaimanapun tanpa adanya charging station yang cukup, saya rasa BEV akan semakin sulit berkembang di Indonesia. Jadi ini juga kita kembangkan sebagai salah satu upaya kita melawan dari carbon neutral ini. Next. Nah ini adalah slide yang terakhir. Jadi sekali lagi produk-produk yang kita luncurkan sekali lagi tidak hanya hybrid, tapi BEV dan itu kita akan tambah terus. Plug-in hybrid yang juga kita akan tambah terus dan juga pasti hybrid sekarang sudah berkembang. Dan kita berharap bahwa di tahun 2030 kita ingin mencanangkan tadi kan kira-kira 10-11% ya. 30% atau lebih dari penjualan Toyota ini adalah memiliki kombinasi dari hybrid, plug-in hybrid dan BEV. Harapannya gradually ini akan membantu mengurangi dari emisi. Kenapa hybrid kita katakan mengurangi emisi? Karena emisinya kira-kira 50% dibandingkan dengan mobil konvensional. Keiritan bahan bakarnya juga jauh lebih irit ya. Saya berikan contoh 2 produk saja. Innova Zenix Hybrid, itu kalau kita bandingkan orang Indonesia lebih mudah 1 liter berapa kilo gitu ya. 1 liter 22 kilo. Mobil Innova yang lama, Innova Reborn, yang bensin itu 1:8, 1:9. Jadi lebih dari 2 kali lipat lebih irit. Yaris Cross, itu bahkan sampai 1:30 km. Kalau dibandingkan dengan Yaris biasa ya mungkin 1:10 sampai 1:12. Jadi ini saya rasa memberikan kontribusi yang baik buat Indonesia dan kita butuh support dari seluruh masyarakat dan pemerintah bagaimana produk-produk ramah lingkungan ini bisa berkembang dan lebih pesat lagi dan mendukung industri otomotif Indonesia. Saya rasa itu dari saya, mungkin nanti kita kembangkan nanti di diskusi. Terima kasih Mas Ari.